Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat isya dan salat tarawih rahimakumullah. Bulan Ramadan ini adalah bulan tempat penempaan diri kita supaya kembali kepada Al-Quran, supaya kembali kepada Al-Quran. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ketika beliau masih hidup, Allah menyebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat 30, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ini keluhan Rasulullah SAW selagi masih hidup. Beliau mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini diabaikan, ditinggalkan, dicuekin, gak dipedulikan. Masya Allah. Allah menjelaskan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi aduwan, musuh. Siapa yang menjadi musuh nabi? Yang menjadikan Al-Quran itu ditinggalkan. Ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, terabaikan, tidak dijalankan secara kafah. Nah, inilah yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Furqan ayat 31. Ini adalah musuh Nabi, minal mujrimin, dari orang-orang yang berdosa atau pendosa, orang-orang yang suka berbuat dosa. Inilah gambaran bahwa Al-Quran ini wajib hukumnya dijalankan secara kafah supaya kita tidak menjadi musuh Nabi, ya, supaya kita tidak menjadi musuh Nabi, supaya kita tidak termasuk orang yang berdosa. Dan Allah menggambarkan bagaimana Al-Quran ini pertanggungjawabannya yang kelaknya akan sangat berat. Sampai Allah menggambarkan dalam surat Al-Asyar, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Jikalau Al-Quran ini, ya, kami turunkan kepada gunung, maka kamu, wahai manusia, akan melihat gunung itu ketakutan
gemetaran, bahkan mutasaddian, terpecah itu gunung. Kenapa? Karena tadi Allah mengatakan aduan, jadi musuh, mengabaikan Al-Quran jadi musuh Nabi. Di zaman dahulu musuh-musuh Nabi diapain sama Allah? Kaum Nabi Lut, musuhnya dihancurkan. Kaumnya Nabi Saleh juga dihancurkan. Kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam, semua yang menjadi musuh-musuh Nabi itu dihancurkan. Ini gambaran gunung itu ketakutan. Lalu kenapa kita menerima amanah Al-Quran ini anteng-anteng aja? Enggak merasa takut. Kalau anak kita enggak makan, kita takut. Kalau istri kita tidak mendapatkan baju, kita takut. Tapi kita tidak takut kalau Al-Quran ini tidak dijalankan secara kafah. Hari ini terjadi diskriminasi terhadap ayat-ayat Al-Quran. Diskriminasi ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena ayat dengan konteks yang hampir bersamaan dengan lafaz kutiba alaikumusiyam ini terkait dengan ibadah mahdhah. Semua umat Islam sangat getol beribadahnya. Tapi ketika terkait dengan kutiba alaikumul qisas, yang ini berhubungan dengan politik, berhubungan dengan hukum, berhubungan dengan kehidupan kemasyarakatan, terjadi diskriminasi. Terjadi diskriminasi. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, Al-Quran inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Makanya ketika perintah puasa Ramadan itu agar kita bertakwa, dan bertakwa itu tidak lengkap kalau tidak menjalankan Al-Quran secara kafah. Jadi takwa itu menuntut penerapan Al-Quran. Kalau orang bertakwa kemudian tidak mengerti untuk apa takwa, lalu Al-Quran apa hubungannya, dikira nggak ada hubungannya. Surat Ali Imran ayat 102 dan 103 jelas sekali hubungannya takwa dan Al-Quran. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ayat itu dilanjutkan dengan atap waw, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Takwa itu harus diiringi dengan berpegang teguh dengan tali Allah. Apa tali Allah? Al-Quran dan jamaah kaum muslimin. Ini yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Al-Quran dan jamaah kaum muslimin. Kenapa Al-Quran dan jamaah kaum muslimin? Karena Al-Quran nggak bisa diterapkan tanpa ada jamaah. Al-Quran nggak bisa dijalankan kalau tidak ada pemimpin yang menjalankannya. Emang bisa Al-Quran jalan sendiri? Betul Pak? Al-Quran bisa jalan sendiri? Gak bisa. Al-Quran ini diturunkan untuk dijalankan. Siapa yang menjalankan?
jamaah kaum muslimin. Makanya hablullah itu adalah Al-Quran dan jamaah kaum muslimin. Karena Al-Quran gak bisa diterapkan tanpa ada jamaah. Dan jamaah tidak akan ada tanpa adanya imam. Jadi penting gak adanya imam? Penting. Imamlah yang akan menjadi komando menjalankan Al-Quran secara kafah. Dan Allah mengingatkan, wazkuru ni'matallahi alaikum. Ingat oleh kalian nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'daan, ketika kalian bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum, Allah melembutkan hati kalian. Dengan apa? Dengan Al-Quran dan jamaah kaum muslimin yang menjalankan Al-Quran. Ini semua ada hubungannya. Inilah konteks takwa. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, yang menyebabkan kalian itu menjadi bersaudara. Gak akan ada perselisihan, perperangan dan pertentangan ketika berpegang teguh pada Al-Quran dan jamaah kaum muslimin. Dan Allah mengingatkan, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan kalian itu sebelum datangnya Al-Quran, sebelum adanya jamaah yang menjalankan Al-Quran secara kafah, kalian itu ada di pinggir-pinggir bibirnya neraka Jahannam. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Allah selamatkan kalian dari api neraka. Dengan apa? Dengan Al-Quran dan jamaah kaum muslimin yang mengamalkan Al-Quran. Jadi inilah esensinya kenapa gunung itu takut, kenapa gunung itu terpecah belah. Ya, ketika diturunkan Al-Quran kepadanya, Allah menjelaskan wa tilkal amsalu nadribu 'alan nasi la'allahum yatafakkarun. Ini adalah perumpamaan untuk manusia agar mereka mau berpikir. Supaya apa? Supaya kita peduli, supaya kita serius, supaya kita bersungguh-sungguh dalam mengamalkan Al-Quran, dalam memperjuangkan Al-Quran, dalam menghadapi orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Dan jamaah sallallahu rahimakumullah, kalau kita meletakkan Al-Quran di depan kita, maka kita akan digiring masuk ke dalam surga. Tapi kalau kita taruh Al-Quran di belakang kita, maka kita akan terjerumus ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi setiap Ramadan inilah esensinya, supaya kita kembali kepada Al-Quran, supaya umat Islam kembali dalam kehidupan jamaah yang mengamalkan Quran. Nah, disitulah akan ada imam yang akan menjadi perisai bagi umat ini, karena Al-Quran menjadi penuntun imam tadi, dan tidak akan pernah imam tadi berlaku curang dan berlaku zalim kepada umatnya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita termasuk ahlul Quran. Ahlul Quran. Ramadan demi Ramadan kita semakin dekat dengan Al-Quran dan menjadi pejuang-pejuang Al-Quran dan menjadi orang-orang yang siap mati, siap berjuang untuk Al-Quran. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.